warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Mastumpah dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi yang bertema berpancasila dalam kehidupan global di bidang bonus demografi. Daftar isi, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, tantangan, judul ringkasan, artikel, dan hasil analisis. Yang pertama, bonus demografi. Bonus demografi adalah ketika jumlah penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun lebih banyak dibanding usia non-produktif. Hal ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan ekonomi karena banyak lapangan kerja yang tersedia. Namun, perlu pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan yang baik agar bonus ini benar-benar bermanfaat. Yang kedua yaitu kekuatan. 1. Tenaga kerja melimpah, yaitu banyak orang siap bekerja, produksi barang dan jasa bisa meningkat. Yang kedua, peningkatan ekonomi, yaitu lebih banyak orang menghasilkan pendapat, daya beli masyarakat naik. Yang ketiga yaitu inovasi dan teknologi. Generasi muda cenderung kreatif dan cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Yang keempat, tabungan nasional meningkat, yaitu penduduk produktif biasanya lebih banyak menabung dan berinvestasi. 5. Kesempatan menjadi negara maju, yaitu jika dikelola baik, pertumbuhan ekonomi bisa sangat pesat. 3. Kelemahan. Poin pertama, pengangguran semakin meningkat jika lapangan kerja tidak memadai. Poin kedua, kemiskinan bertambah. Banyak penduduk produktif tapi tidak bekerja. Poin ketiga, masalah sosial, kriminalitas, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Poin keempat, ada kualitas SDM rendah jika pendidikan dan keterampilan tidak ditingkatkan. Poin kelima, ketergantungan teknologi asing jika inovasi dalam negeri tidak berkembang. Keempat, yaitu ada peluang. Peluang dari bonus demografi muncul karena jumlah usia produktif yang besar bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Beberapa peluang utama yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi pesat. Banyak tenaga kerja produktif bisa meningkatkan produksi dan pendapat negara. Kedua, investasi dan industri berkembang. Investor tertarik karena ada banyak tenaga kerja muda. Ketiga, inovasi dan teknologi baru. Generasi muda cenderung kreatif dan cepat menguasai teknologi. Keempat, pendidikan dan SDM berkualitas. Kesempatan memperbaiki kualitas pendidikan dan keterampilan meningkat. 5. Pasar konsumen besar. Banyak penduduk usia produktif berarti daya beli masyarakat juga tinggi. 5. Ancaman. 1. Pengangguran meningkat jika lapangan kerja tidak memadai. 2. Kemiskinan bertambah. Banyak penduduk produktif tapi tidak bekerja. 3. Masalah sosial, kriminalitas, konflik masalah, dan ketimpangan ekonomi. 4. Kualitas SDM rendah jika pendidikan dan keterampilan tidak ditingkatkan. 6. Tantangan. Menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk jumlah tenaga kerja yang besar. Meningkatkan kualitas pendidikan agar SDM siap menghadapi persaingan sosial. Memastikan pemerataan ekonomi supaya tidak ketimpangan sosial. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam negeri agar tidak hanya jadi pengguna. Menjaga kestabilan politik dan keamanan untuk menarik investasi dan pertumbuhan industri. Meningkatkan kesadaran kesehatan agar penduduk produktif tetap bugar dan produktif. Yang selanjutnya, ringkasan isi artikel ancaman, diskriminasi, dan tantangan bonus demografi 2045, yaitu poin-poinnya: putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, risiko diskriminasi kerja, tingginya pengangguran Gen Z,
Dan bonus demografi sebagai peluang dan risiko. Rekomendasi strategis pemerintah perlu fokus pada 1. Peningkatan kompetensi dan keterampilan generasi muda. 2. Perluasan lapangan kerja. 3. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pendidikan dalam menciptakan program pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Analisis data bonus demografi berdasarkan isi artikel Ancaman Diskriminasi dan Tantangan Bonus Demografi 2045. Artikel tersebut menyoroti tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong bonus demografi 2045. Ada 2 isu besar yang saling berkaitan. 1. Ancaman diskriminasi dalam dunia kerja. 2. Tingginya pengangguran Gen Z. Dan 3. Peluang versus risiko bonus demografi. 4. Rekomendasi strategis. Dan kesimpulan terakhir, artikel ini menyimpulkan bahwa bonus demografi 2045 bukanlah jaminan keberhasilan ekonomi, melainkan peluang yang harus dikelola dengan kebijakan tepat. Tanpa solusi nyata terhadap diskriminasi kerja dan tingginya pengangguran Gen Z, bonus demografi justru bisa merubah menjadi beban besar bagi Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.